Selanjutnya, Saudara, setelah menghadiri rapat dengan Komisi 1 DPR yang berlangsung tertutup, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan adanya kebutuhan mendesak dalam pembelian alutsista. Menurut Prabowo, kebutuhan alat utama sistem persenjataan yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia memasuki babak baru dalam hal penganggarannya. Modernisasi mendesak dilakukan secepat mungkin. Banyak alutsista yang sudah tua namun masih dipakai dan itu menjadi target utama dalam pembelian dalam waktu dekat yang anggarannya akan dibicarakan bersama dengan Bappenas dan juga pihak lain. Saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan, ya. Kita sedang menyusun itu, ya kita sedang bahas banyak pertanyaan. Ya ada juga ya kan isu-isu di luar dan sebagainya, saya jelaskan satu persatu. Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas, bersama Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana diketahui banyak alutsista kita sudah tua, ya sudah saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan sangat penting dan kita siap untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat. Sementara itu, Saudara, juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yaitu Dhanil Anzar Simanjuntak mencium motif politik di balik tersebarnya dokumen rancangan peraturan Presiden tentang pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan. Dhanil mengatakan draft dokumen yang beredar masih dalam pembahasan. Ia pun menampik Kementerian Pertahanan sudah belanja alutsista memakai skema peminjaman luar negeri yang mencapai 1.769 triliun rupiah. Ini ada pendapat si A, kemudian dipublish seolah-olah itu adalah keputusan final. Jadi itulah yang kami sebutkan. Ini adalah tindakan yang tidak pantas, tidak layak, dan pembocoran rahasia negara. Nah, Kementerian Pertahanan akan cari secara serius siapa yang sudah terlibat dalam upaya melakukan politicking penyusunan Raperpres tersebut. Seusai rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertahanan, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon meminta masyarakat berpikir positif dengan rencana anggaran alat pertahanan dan juga keamanan yang mencapai 1.769 triliun rupiah ini. Menurut Effendi, Saudara, dana itu tidak berlebihan bila tidak dipakai belanja alutsista yang bisa dipakai hingga 25 tahun ke depan. Sebenarnya nggak ada yang kegedean karena itu kan kebutuhan sampai 25 tahun ke depan. Nggak ada yang kegedean. Semuanya masuk di dalam kebutuhan, rencana kebutuhannya TNI, gitu loh. Jadi kita juga jangan langsung berpikiran, wah ini negatif, wah ini enggak. Seperti saya misalnya, kita positif aja, tapi kita urai gitu loh. Kita urai, Pak, ini Pak tenang-tenang Pak, rileks saja coba. Ini dari mana? Sumber pendanaannya bagaimana? Bagaimana model term and condition pinjamannya dan sebagainya, ya kan? Terkait pengadaan alat pertahanan atau Alpal-Hankam yang disebut-sebut sebesar 1.769 triliun rupiah atau 1,7 kuadriliun rupiah dengan skema utang luar negeri, juru bicara Kementerian Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan ada sejumlah opsi pembelian yang tengah digodok. Opsi utang negeri tersebut ada dalam rancangan Perpres tentang pemenuhan kebutuhan Alpal-Hankam atau alat peralatan pertahanan dan keamanan Kemhan dan TNI tahun 2020-2024. Nah, ada formulasi satunya, misalnya dananya, contoh ini 124 miliar US dollar. Kita dapat alutsista apa aja, A, B, C, D begitu ya, selama 5 tahun, 25 tahun ke depan, selama 5 renstra. Kemudian formulasi moderat yang kedua dengan dana alokasi yang 50% dari 124. Misalnya contoh ini kan. Kemudian dapat alutsista apa aja A, B, C, D gitu. 3 yang minimalis seperti apa. Nah, itu disampaikan